Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Kira-kira makanan apa saja yang sudah kalian makan pada hari ini? Lalu, apa yang akan terjadi pada makanan-makanan tersebut? Jadi, makanan yang kita makan akan dicerna melalui sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan, terjadi proses pemecahan makanan yang mengandung zat seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan dapat terjadi dalam bentuk dua cara, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, pencernaan makanan dilakukan oleh gerakan-gerakan otot. Sedangkan secara kimiawi, pencernaan makanan dapat terjadi karena bantuan enzim yang dihasilkan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu makanan akan menuju ke kerongkongan. Setelah itu makanan akan menuju ke lambung. Terdapat hati yang merupakan kelenjar pencernaan, serta pankreas. Setelah dari lambung, makanan akan memasuki usus halus, kemudian akan bergerak menuju usus besar atau kolon, kemudian akan memasuki rektum, lalu sisa hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Makanan masuk ke dalam tubuh pertama kali melewati rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi. Gigi ini berfungsi dalam memotong, menyobek, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Selain gigi, terdapat juga lidah yang berfungsi juga dalam proses pencernaan mekanik dalam rongga mulut. Lidah tersusun atas otot lurik. Terkait proses pencernaan, lidah berfungsi dalam mengatur letak makanan dalam mulut, mencampur makanan, dan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Selain secara mekanik, juga terdapat pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Setelah makanan kita kunyah dalam mulut, makanan akan masuk menuju kerongkongan yang memiliki panjang 25 cm dengan diameter 2 cm. Kerongkongan adalah tempat jalannya makanan menuju lambung. Kerongkongan tersusun atas epitel berlapis pipih, otot melingkar, dan otot longitudinal. Apabila otot melingkar dan otot longitudinal saling berkontraksi, maka akan terjadi yang namanya gerak peristaltik, yang merupakan gerak mendorong dan meremas makanan menuju lambung. Setelah dari kerongkongan, maka makanan akan menuju ke dalam lambung. Lambung tersusun atas 3 bagian. Bagian atas lambung dekat hati terdapat kardia, bagian tengah yang berbentuk kantung dinamakan fundus, dan bagian bawah dekat usus terdapat pilorus. Pada bagian kardia terdapat sebuah lubang yang tersusun dari otot sfinkter. Peran otot ini itu seperti klep yang akan membuka bila ada makanan memasuki lambung dan akan segera menutup setelahnya. Ini dilakukan supaya makanan tidak kembali lagi ke dalam kerongkongan. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi ditunjukkan dengan adanya getah lambung hasil sekresi kelenjar lambung. Kelenjar lambung ini hasil sekresinya berupa asam klorida yang membunuh kuman yang masuk bersama makanan, lalu juga terdapat pepsin yang berfungsi dalam mengubah protein menjadi pepton, dan terdapat renin yang berfungsi dalam mengumpalkan protein susu. Lalu, kira-kira bagaimana dengan pencernaan secara mekanik yang ada di lambung ya? Simak video berikut. Pencernaan secara mekanik di dalam lambung terjadi karena dinding lambung tersusun dari otot-otot yang selalu mengalami fase kontraksi dan istirahat. Karena adanya kontraksi otot tersebut, maka menimbulkan gerak peristaltik yang menyebabkan makanan teraduk dan tercampur dengan getah lambung sehingga menjadi bubur yang disebut dengan kim. Pencernaan
Usus halus atau intestinum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, ada jejunum, dan juga ileum. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Pada dinding ususnya bermuara 2 saluran yang berasal dari kantong empedu dan juga berasal dari pankreas. Kantong empedu ini berfungsi dalam mencerna makanan berlemak, sedangkan pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat-zat semacam enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, dan ada tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Bagian kedua ada jejunum atau usus kosong. Jejunum ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter hingga 1,75 meter. Pada usus kosong ini, kim yang belum dicerna dengan sempurna akan dicerna kembali. Berbagai zat yang dicerna yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Bagian ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 0,75 meter hingga 3,5 meter. Proses penyerapan ini dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau villi yang berada pada dinding usus halus. Adanya villi ini menjadikan permukaan penyerapan usus menjadi lebih luas. Villi tersusun atas pembuluh darah dan pembuluh kil. Perjalanan selanjutnya, makanan akan memasuki usus besar yang memiliki panjang sekitar 1 meter dengan diameter 6,5 cm. Fungsi usus besar yaitu untuk mengontrol kadar air pada sisa makanan. Selain itu, usus besar juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan karena adanya bantuan dari bakteri Escherichia coli. Sisa hasil pencernaan yang sudah mengalami pembusukan ini disebut dengan feses, akan terkumpul dalam rektum dan dikeluarkan melalui saluran pengeluaran yang dinamakan dengan anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut dengan proses defekasi. Sekian materi pembelajaran pada hari ini mengenai mekanisme pencernaan makanan pada manusia. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.